Inilah salinan resmi fotokopi ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Pusat sudah memberikan salinan ijazah Joko Widodo tahun 2014 dan 2019 yang digunakan untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Nantinya KPU Solo juga diminta untuk menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo saat mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo. Setelah terkumpul, Bonatua Silalahi akan kembali menguji keaslian dan kecocokan dari salinan ijazah tersebut. 2005 dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo, ya, ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten, ya, satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya, tidak tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, nah, saya juga dapat info bahwa ini melanggar undang-undang administrasi, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di situ disebut pasal 73 ayat 2 huruf B bahwa legalisasi itu harus, pengesahan itu harus memiliki tanggal. Nanti bisa dilihat sendiri. Saya tidak mau sampai kerana lapor-laporkan, tapi tentunya nanti UGM saya minta pertanggungjawaban ini untuk menjawab ini secara resmi. Mengapa mereka memilih tidak melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini nanti juga akan kita kebetulan saya juga lagi bersurat ke KPU tentang yang dua ini. Saya menunggu jawaban mereka, KPU pusat, RI, tolong dikasih jawabannya supaya publik tercerahkan ada apa ini sebenarnya. Mengenai fitnah terhadap saya mengenai TPPU, ya, bahwa saya ditangkap KPK karena TPPU, dan yang kedua bahwa saya ini keturunan PKI, ya, terhadap nama Michael B. Sinaga dan Rismond Hasylan Sianipar, ya, dan semua sudah masuk dan sudah diperiksa pula saya dan juga saksi-saksi. Rencana itu kalau tidak salah tanggal 26 mereka akan menjadi saksi terlapor untuk itu, dipanggil oleh Polres Jakarta Selatan. Dan ini yang menarik yang dikatakan tadi oleh Bang Lecumana sebagai kuasa hukum dari, ini panggilannya Bang Bil, ya, panggil Bang Taufik Bilhaki itu Bang Bil ini mengenai laporan yang tadi kita buat. Dan ini semuanya sudah ada mensreanya, ya. Jadi kalau dikatakan selama ini maling teriak maling, inilah yang terjadi. Ron Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Surat tersebut berisi permintaan penghentian penyidikan terhadap kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Permintaan ini dilayangkan menyusul diterbitkannya SP3 kepada dua tersangka lainnya, yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis. Kubu Roy menilai jika dua tersangka lain bisa dihentikan kasusnya, maka untuk Roy, Rismond, dan Tifa harusnya bisa diperlakukan sama. Selain itu, permohonan penghentian kasus Roy Suryo CS juga didasari oleh keterangan ahli yang dihadirkan, yaitu mantan Wakapolri Ugro Seno. Ini adalah press conference kita yang penting karena kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Jadi baru saja rekan kami yang dipimpin oleh Saudara Alkatiri itu menyampaikan surat ke Irwasum, ya, di Mabes Polri sana, tapi press conference-nya tetap di sini. Dan ini suratnya sudah ada tanda terimanya, ya. Jadi suratnya sudah diterima dan nanti saya akan bacakan sekilas isi suratnya apa, dan nanti rekan Alkatiri akan menyampaikan tambahan, kemudian rekan-rekan yang lainnya, ada juga Fadli Nasution, ada Ramdansa, ada Pak Joni Silalahi, dan ada dua prinsipal kita yang mungkin akan menambahkan hal-hal lain atau memperkuat ini tuh. Ada Rismond Sianipar di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya Roy Suryo. Nah, ini, ya, kenapa kami percepat? Karena kami mendapatkan ilham dari dua ahli kami kemarin, Profesor Din Samsudin dan Tidak tepat
Ugro Seno juga menyinggung status tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis yang telah dicabut melalui SP3. Wakapolri 2013-2014 itu menyebut seharusnya hal yang sama juga berlaku bagi Roy Suryo dan 5 tersangka kasus fitnah ijazah. Seharusnya status tersangka Roy Suryo CS juga dicabut dan penyidikannya dihentikan. Dengan yang kejadian terakhir yaitu SP3, Saudara Egy Sujana dan Saudara Damai Harilubis, ya, itu secara tersurat dan tersirat, ya, karena mereka melaporkan, ya, 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi.